Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video menarik yang sudah saya rangkum dengan tujuan memberikan kalian semua tambahan informasi, dan semoga dalam pembahasan ini bisa sedikit mengedukasi teman-teman semua. Dan sebelum kita membahas videonya, teman-teman semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai ini, kalian bisa sedikit lihat-lihat di toko online saya akan sertakan linknya di sematan komentar video ini. Ya, kalian juga bisa menghubungi admin kok untuk melakukan pemesanan. Dan kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu teman-teman. Let's do this. Ini ya, BEM Visip Unair dibekukan dengan menghina presiden dan wakil presiden. Satu kata dari saya, syukurin katanya. Pelajaran untuk semua, jangan bersembunyi di balik kata demokrasi yang kebablasan. Demokrasi sesungguhnya bukan seperti itu. Untuk mahasiswa Gen Z ya, baiknya main game aja, dasar anak manja katanya. Ya, tapi informasi terbaru saya mendapatkan kabar bahwa sudah tidak dibekukan lagi. Ada dari fraksi anggota DPR dari fraksi PDIP yang meminta agar supaya itu dibukakan kembali, jangan dibekukan. Akan tapi terjadi rekonsiliasi dan akhirnya sudah diumumkan bahwa sudah tidak dibukukan lagi. Nah, ini ibaratnya kita teman-teman ya, mungkin masyarakat yang melihat ini agak sedikit kecewa dengan apa yang ada terjadi. Ibarat kita ya, kalau misalnya saya teman-teman mempunyai anak ini. Saya mempunyai anak, kemudian anak saya dapati itu caci maki orang lain. Dia mengeluarkan kata-kata hinaan, ejekan, cacian kepada orang lain. Saya sebagai orang tua akan memarahi. Jelas 100% saya akan memarahi dan memberikan peringatan, memberikan hukuman agar supaya dia tidak melakukan hal seperti itu. Itu tidak baik. Jelas-jelas itu adalah hal yang tidak baik. Saya tidak akan membiarkan ada nilai-nilai seperti itu terhadap diri anak saya. Akan tapi yang kita lihat di sini ya, generasi muda Gen Z ya, sudah mempunyai benih-benih seperti itu, menghina presiden, menjelekkan presiden dan wakil presiden. Akan tapi dari pihak kampus sebagai orang tua ya tentunya memberikan hukuman. Akan tapi dari pihak-pihak yang lain ini ya, dari partai itu ya, malah membela. Ya, sayang berarti kalau memang sayang ya, kita benar-benar akan memarahi anak tersebut dan agar supaya dia berubah, karakternya berubah. Tapi ya sayang seperti yang itu benar-benar bukan sayang, tapi membiarkan mereka untuk menjadi pribadi atau terciptanya karakter-karakter yang rusak bagi generasi ini. Hanya mungkin karena mereka benci dengan pemerintah teman-teman. Jadi seperti itu. Sama halnya dengan orang tua, kalau hanya membiarkan anaknya minta ini, minta itu, dikasih semuanya, itu sayang yang salah ya. Oke teman-teman, sayang sekali ya. Bapak Prabowo Subianto segera menurunkan harga apapun demo ini ya, terbaru ya, mahasiswa lagi. Dan seluruh jajaran lainnya. Kemudian kalian udah tahu kan kok bisa ya? Tunggu teman-teman, mahasiswa dulu ya di tahun 98 itu menjadi kebanggaan rakyat Indonesia karena mahasiswa bergerak benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat. Tapi sekarang di era sekarang ini, kenapa mahasiswa itu benar-benar menjengkelkan teman-teman ya, melihat mereka nggak sibuk belajar tapi sibuk demo di mana-mana tuh. Demo ya, pusing sana belajar saja di kampus ya. Apain kalian diperalat seperti ini ya? Demo, dikit-dikit demo. Apa yang kalian mau dapat dari hal-hal seperti ini ya? Di saat pemerintah baru disahkan, pemerintah baru lagi menyusun rencana bagaimana untuk membangun Indonesia lebih baik, ini di bawahnya bukan bersatu, demo terus demo. Apa yang kalian mau dapat? Belajar ya. Ini calon-calon pengangguran ya, mahasiswa ini teman-teman. Aduh, apain sih? Kita melihat kok kayak mereka ini tapi nggak semua mahasiswa teman-teman ya. Coba kita baca dulu komentar netizen di sini. Kira-kira suruhan partai mana ini? Opo Aerah. Pak Prabowo belum menurunkan pasukannya. Tunggu tanggal mainnya. Jangan takut, demo aja demi kebenaran. Maksudnya kebenaran apa yang kalian perjuangkan sih? Apa yang kalian perjuangkan? Kebenaran apa? Gak ada apa-apa kok kalian demo. Gak mewakili sama sekali ya. Keadilan yang mana? Rakyat sudah mengerti siapa aktor di belakang. Hidup mahasiswa ya.
Suara rakyat yang cerdas dan mengerti tentang keadaan negeri. Suara rakyat yang mana? Rakyat yang sebagian itu loh, yang gagal berkuasa, akhirnya ribut sini sana ya. Hidup mahasiswa katanya. Demo atas nama rakyat. Rakyat yang mana wey? Kami dukung pemerintah Prabowo Gibran. Aduh, masih wah. Udahlah teman-teman ya. Kita next aja ke berita selanjutnya. Kalian udah tahu kan kok bisa ya ada mahasiswa berani banget bikin ucapan selamat kepada presiden tapi kurang sopan nih. Ini dia. Oke guys, jadi baru-baru ini seperti yang kalian sudah tahu, BEM Visip UNER membuat karangan bunga ucapan selamat kepada presiden dan wakil presiden dengan bahasa yang kurang sopan. Bahkan saya aja nggak bisa dan nggak tega untuk mengulang kata-kata tersebut di konten ini. Hingga akhirnya buntut dari karangan bunga tersebut, BEM Visip dibekukan oleh dekanat. Walaupun kabar terbaru katanya dicabut guys pembekuannya. Karena kalau saya lihat ya, kritikan yang dilakukan oleh BEM Visip UNER ini bukan hanya tidak sopan, tapi momennya sangat-sangat tidak pas. Karena seperti yang kita ketahui ya, Prabowo sebagai presiden Republik Indonesia yang terbaru, elektabilitas beliau itu lagi tinggi-tingginya. Masyarakat lagi sangat cinta kepada beliau karena dari sikap Prabowo yang sangat tegas, profesional, dan juga bahkan yang terbaru ini ya, Prabowo menggunakan dana pribadi untuk retreat pembekalan menteri di Magelang. Jadi bisa dibilang mayoritas masyarakat itu lagi cinta-cintanya kepada Prabowo. Harusnya kalau mau mengkritik keras seperti itu harus tahu strategi. Misalnya nih, ketika kedepannya Prabowo dan Gibran melakukan kesalahan, baru kritik masuk. Tapi saya yakin ya, sebenarnya Pak Prabowo itu dikritik nggak masalah. Karena saya pikir Pak Prabowo itu juga nggak sekeras seperti Pak Soeharto. Tapi yang harus juga diingat adalah bahwasanya Pak Prabowo juga nggak selembut Pak Jokowi. Apalagi sampai bawa-bawa nama Mulyono dengan kata-kata kasar di bawahnya. Ini keterlaluan sih. Tapi walaupun begitu ya, tetaplah bersuara asal tahu batasannya. Kalian udah tahu kan kok bisa ya ada... Ya, kita tuh masyarakat pendukung Pak Prabowo nggak ada masalah kalau kalian kritik pemerintah. Akan tetapi ada batasannya. Bagaimana kritikan kalian mau namakan itu adalah sebuah kritikan? Dalam bahasa kalian itu benar-benar nggak ada etika sama sekali. Masa mereka mengatakan kepada Pak Prabowo bajingan pelanggar HAM? Coba kalian pikir ya. Mereka mengatakan kepada Pak Prabowo seperti itu, presiden hari ini. Pak Mulyono mereka mengatakan bajingan penghancur demokrasi. Aduh, sudahlah teman-teman. Muncul lagi di saat nebeng belum hilang, di saat kata nebeng ini dari Najwa hilang. Apakah ini pengalihan isu teman-teman? Aduh. Ya teman-teman, Nah, belum selesai Sengkuniwati si Ratu Nebeng, ini malah datang lagi wanita yang menghina presiden dan wakil presiden dengan karangan bunganya. Siapa sih namanya si manusia nggak ada akhlak ini? Presiden BEM Visip UNER, Tufahati Ulayah. Aduh, namanya aja udah ngeri ya teman-teman ya. juga teman-teman seluruh Visip, hari ini SK pembekuan BEM Visip akan ditarik oleh Prof. Bagong dan kami sudah berbicara tadi Nanti ya, udah lulus Visip jadi pengangguran. akan kritis ke depannya dengan itu tadi tidak keluar dari koridor akademik, dan karangan bunga yang kemarin memang banyak di teman-teman yang sudah lagi dari teman-teman Kementerian lagi Strategis, dan itu memang di bawah BEM Visip seperti itu teman-teman. otaknya susah teman-teman. Dukungan dari teman-teman semua, lagi Seunair, kemudian Hima, kemudian BSO, kemudian BEM Visip Surabaya, BEM Visip se-Indonesia yang terus lagi solidaritas, jaringannya lemot teman-teman ya. Bahwasanya teman-teman BEM Visip harus tegak, harus kuat, dan harus tetap berani ke depannya, harus berani nilai-nilai kekritisannya. Nilai-nilai kekritikannya Anda goblok ya. Kekritikannya bagaimana? Itu mempertahankan nilai-nilai kekritikan. Anda mempertahankan nilai-nilai kebejatan, nilai-nilai tidak ada etikaan, nilai-nilai apa? Kekurang ajaran. Kalian pertahankan itu sih. Nggak tahu malu ya. Menamakan diri akademis tapi nggak bisa membedakan mana kritik dan mana caci maki, mana hinaan, ya. Kalian pertahankan saja nilai-nilai seperti itu. Terlihat kalian bodoh di mata masyarakat ya. Coba kita lihat dulu komentar netizen kalau gitu. Public speakingnya nah, kan netizen menyadari banyak kan karena dia jadikannya lemot, jadi ngomong sedikit mutar, ngomong sedikit mutar, itu karena otaknya sudah penuh dengan kebencian, penuh dengan cacian. Makanya banyak apa namanya ya, nah kan seperti itu. Ngene kok dipilih jadi ketua BEM.
Aktifkan mode Soeharto, Pak. Gas. Mahasiswa pintar kok. Nah, kan masyarakat jadi tahu ya. Tapi dia masih merasa nggak bersalah. Dia merasa nggak bersalah. Itu yang menjadi tololnya, teman-teman. Rakyat memang punya kebebasan. Pemerintah punya aturan. Etika adalah pembatas. Yang kayak gitu jadi presiden BEM Unair. Belum kok ngomongnya 90%, kok bisa jadi ketua? Anaknya Tarwiyah. Anaknya Tarwiyah. Tandai jangan sampai lolos CPNS ya. Tandai mukanya, teman-teman. Apa namanya? Disindir ya. Lulus kuliah mau kerja di mana, Mbak? Ini anak umur berapa sih, harus nanya. Siapa sih yang nunjuk Pok D ini jadi presiden BEM? Sepertinya ini anak abah cucunya Tarwiyah. Demokrasi bukan berarti bebas tanpa aturan. Ini anak mana kok cerdas sekali, telah mewakili suara rakyat katanya. Rakyat mana, Dek? Kalau kritik itu yang membangun, artinya memperbaiki apa yang salah, apa yang rusak, bukan pada personalnya tapi pada objeknya. Bicara 20%, 80%. Kebanyakan nya, teman-teman ya. Ya. Belum selesai soal nebeng ya. Belum selesai soal Sengkuniwati si Ratu Nebeng. Ini malah datang lagi wanita yang ngomongnya kebanyakan dengan nya, tapi diangkat dari presiden BEM. Apa karena dia berani untuk mencaci maki presiden sampai dia diangkat, bukan karena kepintaran dan wawasan yang luas, ya, memalukan universitas itu sendiri. Akhirnya tercoreng di mata masyarakat Indonesia. Teman-teman semua jangan pernah masukkan anak kalian di kampus tersebut ya. Kita sudah capek-capek didik anak kita agar supaya anak kita itu bisa memiliki bisa memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Tapi masuk di kampus diajari cara caci maki, menghina presiden. Itu benar-benar zong, teman-teman. Jadi kita ya seperti yang saya katakan tadi. Saya secara pribadi kalau anak saya mengeluarkan kata-kata kotor saja, saya marah setengah mati. Kamu gak boleh keluarin kata-kata kotor. Kamu gak boleh menghina orang lain. Kamu gak boleh mencaci maki orang lain. Kamu pulang rumah, papa hukum ya. Karena kamu gak boleh seperti itu. Itu adalah nilai-nilai yang saya pikir semua orang tua akan menerapkan agar supaya anaknya tidak kurang ajar kepada orang lain. Anaknya itu menjadi pribadi yang baik. Anaknya itu bisa menghargai orang lain. Ya, hal itu yang seharusnya kita lakukan kepada generasi muda. Ya, para senior-senior yang ada di kampus, dekan-dekan, ketika mahasiswa-mahasiswanya menjadi seperti itu, tegur hukum setegas-tegasnya, dibakukan sudah benar. Akan tapi dari pihak luar nih teman-teman ya, yang mendukung karakter generasi muda dari partai mana? Coba kalian tebak. Pasti kalian sudah tahu kan ya. Ya itulah teman-teman ya. Ya, apakah ini pengalihan isu dari si Ratu Nebeng agar supaya isunya bergeser ya? Nggak tahu juga teman-teman ya. Tapi biarlah, semoga semuanya bisa indah pada waktunya. Kalian bebas untuk memberikan tanggapan kalian di kolom komentar. Sebelum saya pamit, sekali lagi buat kalian semua yang mau pesan kaos GPJ, Gibran Pendukung Jokowi, ada juga kaos-kaos yang saya produksi, yang saya desain sendiri. Kalian bisa intip-intip di toko online saya di Shopee. Linknya saya akan sertakan di sematan komentar video ini. Saya pamit dulu teman-teman semua. See you on the next video and God bless you. Bye guys.